Kalau terus-terusan Indonesia itu memberikan pendekatan yang militeristik gitu ya, menganggap mereka itu adalah teroris, separatis dan lain sebagainya, mereka akan menjadi-jadi. Kita pengen pendekatan-pendekatan itu yang humanis lah, yang bisa didialogkan gitu loh. Kalau kita tanya kepada rakyat Papua yang punya kesadaran politik soal kondisi bangsanya, dia akan menjawab bahwa solusi daripada peristiwa yang sudah 60 tahun ini, yang memakan korban puluhan ribu orang, referendum. Soekarno itu belum benar-benar memahami kondisi real Papua itu. Beda dengan Hatta. Kalau Soekarno dibuang itu hanya di Ende, Pak. Ya. Kalau Hatta dibuang di Papua kan. Jadi dia benar-benar tahu kondisi real di sana. Saya sekarang lagi di salah satu tempat ngopi ngeteh nongkrongnya anak muda ya, di Kopi Pas Teh. Jadi ada tagline-nya Pas Teh, temu runding sanding. Saya mau bertemu runding dan sanding dengan seorang aktivis di Timur Pulau Sumbawa. Saya sedang bersama dengan Bung Adhar Malaka. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini saya lihat-lihat auranya ini kayaknya kita ada hal berat yang mau kita rundingin. Iya, siap. Sehat, Bang? Sehat. Aman, Bang ya? Aman. Waduh, ini ngomong sama Bang Adhar nih singkat, padat, dan jelas. Siap. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, ada hal yang mau saya bicarakan nih Bang, sama Bang Adhar. Kita ketemu kemarin lusa Bang ya? Iya, betul. Terus kebetulan ada isu krusial ya teman-teman ya, yakni insiden di Papua. Saya sebelumnya pernah buat konten dengan teman-teman Papua nih Bang. Cuman nggak absah kayaknya kalau kita bicara isu Papua hanya dari perspektif orang Papua. Iya. Nah, kita mau lihat dari kacamata kemanusiaan. Jadi teropongnya kita agak jauh, Bang. Iya. Nah, saya mau ajak Bang Adhar untuk bicara isu kemanusiaan di Papua. Siap, Bang? Siap. Hah? Siap. Kita mau kupas dari sisi apanya dulu, Bang? Ya, kita coba meneropong masalah kemanusiaannya yang terjadi itu. Nah, kira-kira isu-isu Papua yang paling menarik, kira-kira yang enak kita bicarain itu apa, Bang? Iya, banyak hal kalau kita menggunakan pendekatan Mesya kompleks itu di Papua gitu loh. Dari proyeksi historisnya, sosial politiknya, apalagi kita sampai berbicara pada tahap eksperimen sosial yang dilakukan negara Indonesia terhadap kawan-kawan Papua gitu loh. Apalagi kalau kita coba menyentuh dampak dari itu adalah kemanusiaannya itu. Oke. Ya itu. Itu. Ya. Memang kalau bicara isu Papua teman-temannya kita agak-agak hati-hati Bang. Iya. Ya ini isu sensitif katanya orang. Sensitif itu loh. Kalau kita langsung gas-gas nih, waduh, bahaya kita ditelepon Polda. Kalau kawan-kawan aparat melihat ini harga Papua ini sebagai sebuah dignity gitu loh, harga diri, NKRI harga mati dan lain sebagainya yang harus dipertahankan mati-matian gitu. Oke. Pak Yusril, makanya kita juga harus hati-hati ini berbicara Papua ya gitu. Iya, kalau kita agak-agak nyerempet, bisa-bisa kita ada intelijen kayaknya. Ini intelijen di belakang kamera lagi lagi liput-liput. Nah, Bang, Abang punya pengalaman apa kalau kita bicara tentang Papua? Pernah ketemu diskusi nggak sama teman-teman Papua? Iya, kalau saya berhubungan dengan kawan-kawan Papua mulai 2015. Oke. 2015 itu kita sudah intens komunikasi yang intim soal kondisi-kondisi Papua itu loh. Sejarahnya, kondisinya saat ini dan harapan-harapan mereka ke depan gitu loh. Jadi udah kayak saudara sendiri gitu loh. Makannya bareng, tidurnya bareng, rokoknya bareng. Itu waktu kita sama-sama aktif di organisasi etnis gitu loh. Oke. Ya, mereka dulu tergabung dalam Hipmapas, Himpunan Mahasiswa Papua Semarang itu. Abang pernah nggak ikut gabung di pembicaraan hal-hal yang lebih strategis lah, misalkan tentang kemerdekaan Papua? Ya, beberapa kali pernah saya ikut itu loh, untuk menggali lebih jauh persoalan Papua itu seperti apa itu loh. Oke. Karena saya sebagai mahasiswa saat itu ya harus mengobjektifikasi kontroversi
yang disampaikan oleh media. Nah, yang abang lihat isu Papua itu seperti apa, bang? Kira-kira? Saya sampai sekarang itu meyakini bahwa Papua ini entitas yang berbeda gitu loh. Entitas yang berbeda maksud saya ya historisnya, harapan-harapannya dan lain sebagainya. Dulu para founding father kita saat sidang BPUPKI itu membahas soal ini gitu loh. Jadi perdebatan soal Papua juga terjadi saat itu gitu loh. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat antara Hatta, Soekarno, Yamin dan lain-lain gitu loh, dan kawan-kawan yang lain gitu loh. Menurut Hatta, Indonesia ke depan waktu Hindia Belanda ini, waktu pemerintahan Belanda, hanya wilayah-wilayah jajahan Belanda saja, Hindia Belandanya itu. Oke. Hindia Belanda saat itu kan belum termasuk Papua. Dari Sabang sampai Maluku, bang. Ya, dari Sabang sampai Maluku itu loh. Tapi sebenarnya poinnya adalah ada 3 poin yang menjadi pilihan para founding father kita waktu sidang BPUPKI itu gitu loh. Jadi wilayah teritorinya itu apa saja. Pertama ada pilihan Hindia Belanda saja tanpa Papua dan Singapura, Malaysia atau Brunei, Borneo Utara. Kemudian yang kedua itu Hindia Belanda plus Singapura, Malaysia, Papua, Brunei. Gitu. Kemudian yang ketiga itu pilihannya Hindia Belanda, Singapura, Malaysia tanpa Papua dan Timur Leste. Ya, karena kenapa Timur Leste, Papua, Singapura, Malaysia, Brunei Utara atau Brunei beda-beda penjajahnya gitu. Kenapa Hatta mengusulkan itu? Hatta ini khawatir ke depan kita yang baru dijajah dan mau merdeka justru menjadi penjajah baru itu loh, imperialisme baru gitu menurut Hatta. Mereka teman-teman Papua ini mengasumsikan Indonesia menjajah Papua. Ya, itu perspektif kawan-kawan Papua sampai hari ini gitu loh. Karena memang di sidang BPUPKI itu tidak melibatkan orang Papua itu loh. Itu sebagai premis mereka itu loh. Iya. Ya kan. Kemudian Soekarno dan Yamin itu mengusulkan ya kalau perspektifnya orang Papua, Papua itu dipaksa masuk itu loh. Makanya mereka mempelintir arti dari PEPERA itu penentuan pendapat rakyat itu menjadi pemaksaan pendapat rakyat gitu loh. Gitu loh. Karena pada sebelum PEPERA itu dilaksanakan, prosesnya itu tidak sah menurut mereka itu. Iya. Ya buktinya di di New York Agreement itu, perjanjian New York yang diprakarasai oleh Amerika itu tidak melibatkan orang Papua juga gitu. Ini perspektif kalau kita masuk dalam pandangan kawan-kawan itu. Nah, sementara saya meyakini bahwa sejarah Indonesia dengan Papua itu harus terus dibicarakan gitu loh. Karena ada yang sedikit rancu dan paradoks gitu loh. Ya Apa kan? itu misalkan, Bang? Misalnya kenapa hanya Papua yang tidak dilibatkan dalam proses integrasi wilayah teritori Indonesia saat itu? Ketika sidang BPUPKI. Iya, gitu loh. Dan seterusnya gitu loh. Tidak hanya di peristiwa itu tuh, kan ada proses panjang itu pasca BPUPKI itu. Ada kemerdekaan, kemudian 49 itu gitu loh. Sebagai cikal bakal awal Papua ini diintegrasi ke Indonesia itu dalam konferensi Meja Bundar 49 gitu. Iya. Saya agak tertarik tuh. Orang Papua tidak pernah dilibatkan dalam hal-hal strategis di negara kita ya. Ada satu desakan teman-teman Papua itu, Bang. Kenapa mereka mau Papua merdeka itu salah satunya adalah nggak pernah ada calon presiden itu dari Papua. Begitu ya. Baru itu, Bang. Nah, kira-kira dari pandangan Abang seperti apa? Iya, kalau itu masih saya lihat itu juga penilaian awam sebenarnya, Yusril gitu loh. Beda kalau kita bertanya kepada orang Papua yang kesadaran politiknya sudah mencapai pada self determination gitu loh, soal penentuan hak nasib sendiri gitu loh. Maksudnya begini gitu loh, setiap ada kata merdeka di sana ada yang tertindas, ya kan, yang di koloni dan lain sebagainya gitu loh. Dan kita harus kupas betul-betul kata merdeka itu lahir dan diciptakan oleh apa itu loh. Saya pikir itu lahir daripada kondisi alami itu, seperti yang dirasakan Indonesia saat itu. Gitu. Sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan gitu. Kita berteriak merdeka juga berteriak hak menentukan nasib sendiri itu kepada Belanda itu loh.
Oke, Karena memang kita merasa dijajah, ditindas dan lain sebagainya. Oke, saya tahan dulu Bang. Artinya Abang mau sampaikan seperti ini. KKB itu posisinya sama seperti Bung Karno dan Bung Hatta waktu sebelum 45. Betul. Saat sidang BPU PKI itu Yusril, Soekarno itu merasa bahwa Papua itu sama seperti korban sama seperti dirinya. Oke. Gitu loh. Padahal Soekarno itu belum benar-benar memahami kondisi real Papua itu loh. Beda dengan Hatta. Kalau Soekarno dibuang itu hanya di ND, Pak. Iya, benar. Ya kan? Ya. Kalau Hatta dibuang di Papua kan. Jadi dia benar-benar tahu kondisi real di sana itu. Makanya dia mengusulkan India, Belanda atau Indonesia ke depan, ya hanya Maluku aja gitu loh. Nggak sampai ke nggak sampai ke Papua. Nggak sampai ke Papua gitu loh. Itu maksudnya yang saya sering dengar dari berita kawan-kawan Papua, kemudian penjelasan-penjelasan mereka. Oke, Ya. saya mau kembali pada persoalan kemerdekaan, Bang. Saya sih sepakat, Bang, ya. Misalkan orang mau merdeka itu karena ada distribusi keadilan yang tidak merata. Ya, Itu poinnya. ya, Dan bisa jadi kata merdeka itu seperti ranting, Bang. Jadi kalau orang mau tenggelam itu, ranting pun ditarik. betul. Kata merdeka itu seperti ranting yang ketika orang mau tenggelam, nggak kira-kira, Bang? Iya, iya, iya. Ya ada pelintiran yang mengatakan bahwa kalau Papua bicara merdeka, ada tanggapan kita bahwa mereka siap nggak merdeka itu. Kalau menurut Abang, siap nggak orang Papua merdeka? Nah, pertanyaan itu aja sudah menentukan bahwa kita itu rasis banget kepada orang Papua. Nah, Abang mancing saya, Bang. Iya, maksudnya Saya nggak rasis ya, saya nggak rasis. bukan, itu yang terjadi dalam dinamika sosial kita gitu loh. Khususnya rakyat Indonesia pasti bertanya seperti itu. Iya, gitu loh. Kawan-kawan Papua ini sudah siap nggak untuk merdeka itu loh. Pertanyaan itu aja yang sering kita dengar, yang sering dilontarkan oleh kita semua hari ini gitu loh. Soalnya ada alasan di balik pertanyaan itu, Bang. Misalkan orang Papua itu dianggap belum mampu mengelola negara, belum cerdas, terbelakang, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi ukuran tidak untuk mengelola negara? Ya, kalau kita bandingkan dengan Indonesia pra kemerdekaan, kalau kita mengukur itu, Indonesia nggak akan merdeka-merdeka itu. Kita lihat, kita tahu bahwa angka buta huruf di Indonesia saat itu 95%. Persis. Bayangkan, hanya 5% yang di luar klasifikasi atau kriteria itu. Dari 64 juta orang pada saat itu. Iya, gitu loh. 95%-nya buta huruf. Kemarin kan ada insiden tuh, tembak-menembak atau operasi militer untuk melepaskan sandera pilot Susi Air ya. Susi Air, ya. Susi Air ya. Itu ada beberapa anggota TNI yang jadi korban, Bang. Atas kekejaman KKB ini katanya. Iya, itu adalah dampak daripada tidak jelasnya sejarah integrasi Papua dengan Indonesia itu loh. Itu yang belum diselesaikan gitu loh. Nggak mungkin mereka itu rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk berperang dengan TNI Polri. Kalau ada hal mendasar, hal yang menurut mereka itu adalah harga diri mereka itu loh, dignity itu. Ya, di sisi lain TNI Polri atau Indonesia juga berbicara itu gitu. Misalkan kita benturkan, Bang, ya, isu Papua itu dengan isu Israel. Ini sempat viral kemarin nih. Betul. Ya kan, di alinea pertama Undang-Undang Dasar kan penjajahan itu ya tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Kita bela banget tuh Palestina. Israel menjajah Palestina katanya. Tapi ada orang yang akhirnya membenturkan dengan isu Papua. Mereka berasumsi bahwa di Papua itu masih ada juga penjajahan katanya. Mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip katanya. Nah, menurut Abang, apa yang terjadi di Papua hari ini itu mirip-mirip nggak dengan apa yang dilakukan oleh Israel ke Palestina? Kalau dilihat dari kacamata hak asasi manusia. Bukan lagi mirip ya, sama itu. Kalau menurut saya sama gitu loh. Kalau terus-terusan Indonesia itu memberikan pendekatan yang militeristik gitu ya. Kita pengen pendekatan-pendekatan itu yang humanis lah, yang bisa didialogkan gitu loh. Kan banyak cara gitu loh. Tanpa mengorbankan nyawa manusia gitu maksudnya. Cara yang menurut Abang the win-win solution itu apa kira-kira? Selain pendekatan militer. Itu yang paling pas untuk ditanyakan itu kepada orang Papua.
Kalau kita tanya kepada rakyat Papua yang punya kesadaran politik soal kondisi bangsanya, dia akan menjawab bahwa solusi daripada peristiwa yang sudah 60 tahun ini, yang memakan korban puluhan ribu orang, referendum. Referendum ulang. Referendum lagi gitu loh. Karena referendum sebelumnya itu mereka anggap tidak sah. Nah, kalau misalkan kita menghadirkan keadilan sosial, di sana dibangun jalan, Ya. satu harga seluruh Indonesia, itu bukan solusi kira-kira. Itu menarik. Itu kalau sudah direalisasikan oleh kita saat itu gitu loh. Pasti berubah lagi dinamikanya itu. Saya pikir mereka juga akan berbicara yang lebih bagaimana keuntungan bersama ke depan gitu loh. Iya. Ketimbang mereka mengambil jalan untuk berperang gitu loh. Artinya solusi untuk mendistribusikan keadilan Telat itu loh. sekarang referendum berarti. Mereka rasa referendum lah satu-satunya cara itu. Itu hasil daripada proses interaksi saya dengan kawan-kawan Papua itu. Oke. Mereka maunya hanya referendum, walaupun menurut undang-undang kita referendum itu tidak dimungkinkan hari ini dengan kepentingan politik Indonesia saat ini gitu loh. Tidak dimungkinkan atau takut kecolongan seperti tahun 99 Timur Leste. Iya. Itu kan beda-beda tipis tuh Bang. Takut sama takut nggak dimungkinkan sama takut kecolongan. Bisa jadi takut gitu loh. Tapi kepentingan politik ekonomi itu berbeda lagi gitu loh. Nggak apa-apa, saya sambil ngopi Ya, apa santai. Ya. Sistem untuk menentukan nasib sendiri itu kan one person one vote. One vote, one person. Ya, one vote one person itu. Iya. Tapi tidak adilnya kenapa? Ya karena orang Papua tidak benar-benar dilibatkan itu. Iya. Saya teringat datanya itu. Orang Papua pada saat itu sejumlah 800-an ribu orang. Ya, 700 sampai 800 ribu orang. Betul. Tapi yang vote pada saat itu hanya 1.000 lebih orang. 1.000 lebih orang laki-laki. Ya, 1.000 sampai 2.000 orang lah. Berapa persen dari jumlah penduduk yang ada itu? Oke. Tapi pertanyaannya begini, apakah sistem di Papua, kultur di Papua ya, kultur di Papua itu sudah memungkinkan untuk one vote one person itu? Oke. Ya, kan mereka itu berkabilah-kabilah gitu loh, berdistrik-distrik gitu loh. Jadi untuk proses pengelompokan rakyat Papua saat itu bagaimana untuk merealisasikan sistem itu gitu loh. Iya. Ya mungkin nggak dijadikan satu gitu. Seluruh rakyat Papua itu untuk memilih itu. Kultur itu yang menjadi penghambat proses PPRA itu dilakukan one vote one person itu gitu loh. Iya. Ini saya mau tanya pendapat Abang. Iya, iya. Tadi kan dari versi orang Papua maunya referendum. Seandainya referendum dilakuin Bang, analisa politiknya Abang, wah ini berat nih Bang. Iya. Analisa politiknya Abang, mereka milih Indonesia atau merdeka kira-kira Bang? Itu tergantung kesadaran politik rakyat Papua itu sendiri gitu loh. Tapi untuk melihat bagaimana pendapat orang Papua terhadap itu, terkait ini mau merdeka atau tidak, kita kembalikan kepada mereka. Biarkan prosesnya natural. Begitu loh. Oke. Biarkan aja sesama mereka itu bermusyawarah, berdialog, kemudian hasilnya bagaimana kita bicarakan. Hari ini yang kita akui adalah mereka berteriak soal bagaimana mereka itu menentukan nasibnya sendiri. Menentukan nasib sendiri itu tidak berarti dia lepas ke depan. Tapi berikan kesempatan itu, berikan ruang itu, berikan akses itu. Gitu. Iya. Indonesia sudah melakukan banyak eksperimen sosial di Papua itu. Memberikan otsus, ya kan, dan lain sebagainya. Banyak sekali proses eksperimen itu dilakukan kepada Papua agar Papua ini tetap bersama Indonesia. Gitu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Itu. Cobalah kita cari jalan lain, cara lain, ruang diskursus lain, medium lain, gitu. Iya. Ya salah satunya itu biarkan proses itu terjadi secara natural di Papua itu. Saya sih sepakat sama pendapatnya Abang tadi bahwa kita nggak boleh menggunakan pendekatan militer. Ya. Kalau kita menggunakan pendekatan humanis, Bang, ya dialog, duduk bersama, atau melibatkan orang-orang Papua. Sekarang kan kalau kita lihat di pemerintahan nggak ada tuh menteri dari orang Papua, Pak. Betul ya. Ya kalau kita lihat ya pantas aja mereka teriak, Bang. Jangankan di menteri ya, di DPRD provinsi itu di daerahnya aja itu
50+1 mungkin orang non OAP itu loh, non Pendatang Bang. pendatang gitu loh. Itu yang mungkin membuat mereka merasa tidak adil sebagai sebuah bangsa dan orang asli Papua gitu loh. Kan isu Papua itu kan Bang, nggak cukup kita gunakan pendekatan militer. Ya, Ya, harus ada pendekatan yang humanis. ya, Ya kan? Nah, pendekatan humanis ini Bang, kan sebenarnya udah dilakukan sama pemerintah Indonesia. ya, ya. Tapi memang mereka nggak suka, udah nggak puas sama pemerintah. Semacam ada ketidakpercayaan kepada pemerintah Indonesia, Bang. Ya, saya melihat di era Gus Dur aja proses humanis itu dilaksanakan oleh Indonesia gitu loh. Setelahnya nggak ada itu loh. Padahal saat itu ketika Gus Dur melakukan proses itu, proses dialog yang humanis itu, hampir 50.000 orang itu berkumpul itu mendengarkan bagaimana Papua ke depan itu. Itu kalau terus dilakukan sebenarnya bukan dinamika seperti hari ini yang kita rasakan. Mungkin berbeda itu. Oke. Ya, mungkin kita sudah berbicara seperti Indonesia berbicara dengan Aceh atau GAM hari ini. Iya, iya. Ya, Ini nggak ada. barang tuntas, Bang. Ya, ini barang tuntas sebenarnya. Tapi bicara masalah Papua ini, Bang, memang dibatasi. Ya, dibatasi gitu loh. Realitas itu terjadi pada kawan-kawan Papua itu loh yang menyuarakan pendapatnya di berbagai wilayah dan daerah itu di Indonesia itu loh. Dipersekusi, diintimidasi dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Abang apa faktor penyebab diskursus tentang isu Papuaan ini nggak pernah dibuka di ruang publik? Ya karena memang ada yang disembunyikan gitu loh. Kepentingan-kepentingan para elit yang mereka rawat sampai hari ini gitu. Oh, ini tuduhan Abang ini berat Ya ini. bisa kita pertanggungjawabkan gitu loh. Oke. Bagaimana bisnis para elit itu berdiri di Papua hari ini. Dulu nggak ada sawit, kenapa hari ini ada sawit? Gitu. Di Papua ya. Di Papua itu. Mhm. Pada proses PPR aja di New York Agreement itu sebelumnya diselipkan untuk bagaimana Freeport itu dapat masuk di Papua itu sendiri gitu. Berarti ada transaksi under table. Iya, gitu. Iya, transaksi di bawah mejanya kuat. Di bawah mejanya kuat gitu. Kita bisa dibuktikan dengan apa yang tumbuh di Papua hari ini itu. Nah, kita sambil rokok ya. Nggak apa-apa, Bang. Nah, gini, Bang. Kalau Abang lihat ya, isu Papua ini, dengan segala dinamika dan segala insiden yang terjadi gitu. Ya. Analisanya Abang, suatu waktu Papua ini pecah atau tidak, Bang, dari Indonesia? Feelingnya Bang? Ya saya berharap, harapan saya sebenarnya, kita bersama-sama lah gitu loh. Ini ambil aman dulu Bang ya? Nah, saya pengen tetap bersama kawan-kawan Papua gitu loh. Oke. Cuman kalau kita terus menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti ini, menganggap mereka itu adalah teroris, separatis dan lain sebagainya, mereka akan menjadi-jadi. Iya. Ya kan, dan semangat itu pasti akan terus tumbuh dalam diri kawan-kawan rakyat Papua yang mengambil jalan kekerasan misalnya. Kita lihat laporan-laporan para media dikatakan bahwa kelompok-kelompok yang tergabung dalam KKB itu adalah pemuda-pemuda Papua gitu loh. Gitu loh. Artinya semangat itu terus ada di Papua dan menjadikan mereka untuk terus mengambil jalan itu gitu loh. Indonesia kalau Papua nggak mau lepas, ya upayanya itu pendekatan yang humanis gitu loh. Pendekatan yang humanis. Ya, jalankan keadilan. Tapi itu kita harus kembali kepada rakyat Papua itu sendiri. Maunya bagaimana? Biarkan proses musyawarah mufakat mereka itu dilakukan secara natural. Baru sampaikan ke kita. Ini nih yang kita mau. Kalau saya sih melihatnya gini Bang, semasi ketidakadilan itu terjadi, kemudian ketimpangan sosial itu terus-menerus dirawat oleh pemerintah kita. Ya semasi itu juga perlawanan, keinginan mereka untuk merdeka itu terus ada. Iya, itu kan natural ada gitu loh. Ini Pasti terjadi. Itu hukum alam sebenarnya itu. Semacam bom waktu berarti. Bom waktu itu loh. Mereka kan juga sudah berani berbicara tentang bagaimana ke depan atau tahun-tahun yang akan datang itu akan melakukan perang terbuka itu. Saking siapnya mereka itu ya. Gitu loh. Jadi cepatlah Indonesia itu untuk melakukan upaya baru, semangat baru, sistem baru bahkan gitu kan, untuk meredam dinamika ini gitu loh. Iya. Kalau Indonesia masih
masih ingin ya, bukan masih mampu, masih ingin mempertahankan Papua sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan cara meredamnya itu adalah dengan cara yang humanis, Yang humanis, bukan militer. bukan militer. Itu sudah salah itu. Oke. Sudah keliru dari dulu kalau kita terus melakukan pendekatan militeristik gitu loh. Berarti ketika Panglima menyatakan dinaikkan tingkat kesiapsiagaannya itu menjadi siaga tempur, itu berarti pendekatan yang salah berarti. Oh tuh tambah keliru lagi itu. Oke. Iya, tambah keliru itu. Keliru ya. Iya. Ya kalau peperangan itu terus terjadi dan intens di Papua itu justru ketakutan mereka sebelumnya itu akan meledak gitu loh, akan ya terjadi secara natural lagi gitu loh. Iya. Maksudnya setiap orang yang ditakut-takuti gitu loh, kapan waktunya dia akan berani melawan gitu loh. Ya mungkin yang tidak berbicara tentang Papua merdeka itu bukan mendukung Indonesia, tapi karena takut. Saya dapat poinnya, Bang. Ya, Terakhir sekali, Bang. Ya, sebelum kita tutup podcastnya. ya. Kira-kira, Bang, apa solusi terbaik kalau kita bicara tentang isu Papua? Saya pikir ke depan kita itu melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis atau pasifikasi ya gitu loh. Seperti yang Belanda lakukan terhadap Papua dulu itu loh. Belanda menjajah Papua itu dengan dua pendekatan, pendidikan dan agama. Iya. Bukan fisik. Kalau Belanda ke Papua dulu itu. Sedangkan Indonesia? Lihat aja sekarang itu berapa korban. Bahkan catatan Komnas HAM itu 10.000 orang lebih orang mati di sana. Orang tewas berguguran di sana itu. Dan itu adalah warga negara Indonesia yang juga manusia. Yang juga manusia itu loh. Oke. Ini penting banget Ya, teman-temannya, itu harus digaris bawah itu, manusia. Karena bagaimanapun Bang Adar, manusia itu harus diperlakukan sebagai manusia. Iya, betul. Benar. Kita harus memanusiakan manusia gitu loh. Oke. Lihat saja itu aparat-aparat yang diturunkan untuk berperang itu para kawan-kawan yang baru pendidikan ya rata-rata itu. Benar. Ya jangan karena kepentingan elit-elit di di kekuasaan itu mengorbankan aparat-aparat yang baru ini itu loh, yang belum cukup pengalaman untuk berperang itu loh, Yusri. Iya. Tuh, ini sebelum kita kita udah makin nyerempet ya teman-teman ya, Bang. Kita akhiri podcastnya, Bang. Siap. Nanti Bang kalau ada part 2 siap, Bang? Iya siap. Tapi misalnya Yusril, kalau ada yang nggak suka misalnya dengan penyampaian kita malam ini, jangan ujuk-ujuk diintimidasi, ditindak, dipenjara. Bantahlah dengan hal-hal yang bisa dibuktikan kebenarannya. Bantah omongan saya dengan dalih keilmuan gitu loh. Gitu. Saya berbicara begitu ya bukan karena kita takut gitu loh. Semasi itu bisa dipertanggungjawabkan dan kita benar, kita siap gitu loh. Saya sepakat tuh, Bang. Ya. Argumen dibalas dengan argumen. Iya, betul. Bukan argumen dibalas dengan sentimen. Ya. Waduh. See you teman-teman, saya Yusril Zamahendra bersama dengan Bang Adhar Malaka. Bang, thank you, Bang. Siap. Makasih ya. Mudah-mudahan Sama-sama. habis ini kita nggak diciduk. Enggak lah. Saya pikir aparat kita sudah dewasa lah dengan hal-hal begini ini. Oke. Ya. Thank you teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.